Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa soal tentang integral. Dari integral yang bisa dikerjakan dengan rumus dasar, integral substitusi, integral parsial, dan aplikasi dari integral. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, integral dari x pangkat 3 ditambah x pangkat negatif 3 dikurangi x pangkat 1 per 3 ditambah 5 dx. Nah, di sini fungsi dalam x yang terpisah oleh tanda jumlah dan kurang itu bisa langsung kita integralkan. Jadi x pangkat 3 kalau diintegralkan gimana? Berarti x-nya kan pangkatnya 3 tambah 1, 4. Kemudian di sini koefisiennya kan awalnya 1, berarti 1 bagi pangkat yang baru 4. Kemudian ditambah x negatif 3 tambah 1 negatif 2. Koefisiennya awalnya 1 bagi pangkat yang baru negatif 2. Kemudian dikurangi dengan x pangkat 1 per 3 tambah 1 per 3. Di sini koefisiennya 1 per. Nah, kalau pembaginya di sini kita jadikan pecahan biasa ya, berarti 1 per 3 jadikan pecahan biasa itu 4 per 3. Tambah 5 kalau diintegralkan dengan x jadi 5x. Jangan lupa ditambah dengan c. Jadi sekarang 1 per 4 x pangkat 4, 1 dibagi negatif 2 kan negatif setengah x pangkat negatif 2, atau ini bisa kita rubah langsung. Jadi karena ini x nya pangkat negatif 2, negatif 2, negatif kan artinya dia pangkatnya di bawah atau menjadi penyebut kan, berarti 2x pangkat 2 seperti ini dikurangi 1 dibagi 4 per 3. 4 per 3 kan posisinya penyebut atau pembagi. Nah, sekarang kalau kita rubah jadi pengali berarti kan posisinya harus dibalik. Jadi 1 dikali 3 per 4 berapa? 3 per 4. X pangkat 1 per 3 artinya x pangkat 1, berarti x pangkat 1-nya ini x. Terus 1 per 3-nya itu akar 3 dari x plus 5x, jangan lupa tambah dengan c. Soal yang kedua, integral dari 6x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 1 per x pangkat 2 dx. Nah, yang atas itu bentuknya sudah sama seperti tadi, tapi di sini masih dibagi dengan x kuadrat. Nah, integral yang dipisahkan oleh kali atau bagi seperti ini tidak bisa langsung kita integralkan, tapi harus diubah terlebih dahulu. Nah, dari bentuk ini bisa kita rubah jadi integral 6x pangkat 4 per x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 per x pangkat 2 dikurangi 1 per x pangkat 2 dx. Atau misalkan x kuadratnya ini kalian pindah ke atas kemudian pangkatnya jadi min 2 juga bisa. Kita pakai seperti ini juga bisa, boleh, sama-sama boleh. Kemudian integral dari ini kan x-nya pangkat 4, yang bawahnya x pangkat 2. Jadi kalau pembagian seperti ini, kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya bisa kita kurangkan. Jadi 6, x-nya pangkat 4 kurangi 2, 2. Dikurangi ini 4. Terus x-nya pangkat berapa? 3 kurangi 2, 1 kan berarti 4x ditambah 2 x-nya pangkat x pangkat 2 dikurangi 2, 0. Berarti x pangkat 0 itu 1. Berarti cukup 2. Berarti 2 kali 1 kan 2.
dikurangi 1 per X pangkat 2. Ini bisa kita rubah jadi X pangkat negatif 2 dx. Kemudian sekarang tinggal kita integralkan. Yang pertama 6x kuadrat. Kalau kita integralkan gimana? Berarti x-nya pangkatnya tambah 1 kan jadi 3 toh. Terus 6 dibagi 3, 2. Dikurangi 4x. X-nya sekarang jadi pangkat 2. 4 bagi 2, 2. Plus 2 diintegralkan dengan x jadi 2x. Terus x pangkat negatif 2 kalau diintegralkan jadi x pangkat negatif 2 ditambah 1 itu negatif 1 kan. Terus setelah itu berarti kan di sini koefisiennya 1 bagi negatif 1 negatif 1. Jangan lupa plus c. Jadi 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 tambah 2x. Karena ini min ketemu min kan jadi plus. Berarti plus 1x pangkat negatif 1. Karena 1 koefisiennya kan nggak perlu ditulis. Jadi ini plus x pangkat negatif 1 bisa kita rubah jadi 1 per x plus c. Sekarang contoh soal yang ketiga, 3 kali 2x min 3 pangkat 2 dx. Nah ini kan bentuknya hampir mirip-mirip dengan latihan soal tentang integral substitusi dan integral parsial ya. Tapi bedanya apa? Kalau bentuknya seperti ini, misalkan pangkatnya 1 atau 2 di sini. Kalau 1 berarti kalian bisa langsung kalikan ya. Tapi karena di sini pangkatnya 2, berarti kita hitung dulu yang di dalam kurung ya. Jadi gimana? Integral 3. Ini cara ngitungnya gimana? Yuk diingat lagi. A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Terus sekarang kita hitung seperti ini caranya. Berarti 2x. A-nya kan berarti 2x kan. 2x kuadrat berarti 4x kuadrat. 2AB 2 kali 2x 4x. 4x kali min 3 min 12x. Kemudian yang terakhir B kuadrat berarti min 3 kuadrat plus 9 dx. Ini bisa nggak usah kita kalikan. Konstanta di depan ini kita keluarkan saja. Jadi 3 kali integral dari 4x kuadrat min 12x plus 9 dx. 3-nya kita abaikan saja, kita integralkan dulu yang ini. Berarti 4x kuadrat diintegralkan jadi gimana? X-nya tambah 1 pangkatnya 2 tambah 1 3. Koefisien di depannya x4 berarti 4 bagi pangkat baru 3 dikurangi 12x. X-nya pangkat 1 tambah 1 2. Koefisien depan x-nya 12 bagi 2 6. Terus 9 diintegralkan dengan x jadi 9x. Jangan lupa tambah c. Nah sekarang kita kalikan satu-satu. 3 kali 4 per 3x pangkat 3 berapa? Berarti kan ini bisa dicoret, 3-nya tinggal 4x pangkat 3. 3 kali min 6x pangkat 2 berarti min 18x pangkat 2. 3 kali 9x berarti plus 27x plus c. Gampang kan ya? Contoh soal yang keempat, integral x dikali 3x plus 5 dx dengan batas 0 sampai 2. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena di sini pangkatnya 1 dan ini sebuah perkalian, kita nggak bisa langsung integralkan, tapi kita harus
kita kalikan dulu satu-satu karena di sini X ya, sebuah variabel bukan sebuah konstanta, jadi kita harus kalikan, kita nggak bisa bawa dia ke depan. Jadi sini aja ya, integral batasnya 0 sampai 2 X kali 3X 3X kuadrat X kali 5 plus 5X dx. Oke, sekarang tinggal kita integralkan. X kuadrat kita integralkan gimana? Jadi X pangkatnya 2 tambah 1 3 bagi 3 1 plus 5X diintegralkan jadi X nya pangkat 2, berarti sini 5 bagi 2. Jangan lupa batasnya dari 0 sampai 2. Sudah tidak memuat C karena ini namanya apa? Kalau ada batasnya integral tentu. Oke. Sekarang tinggal kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Nanti yang pertama X nya kita ganti dengan 2, jadi 2 pangkat 3 tambah 5/2 kali 2 pangkat 2, kemudian dikurangi dengan batas bawahnya, berarti 0 pangkat 3 ditambah 5/2 kali 0 pangkat 2. 2 pangkat 3 berapa? 8 tambah 5/2 kali 2 pangkat 2 4. Nah, ini pasti semua hasilnya 0, berarti pasti dikurangi dengan 0. 4 bagi 2 berarti 8 tambah 5 kali 2 10. 8 tambah 10 18. Oke. Jadi diingat ya, jika integralnya suatu fungsinya itu hanya dipisahkan dengan tanda jumlah atau kurang, itu bisa langsung kamu integralkan menggunakan rumus dasar. Kemudian jika bentuknya dalam perkalian atau pembagian, kita rubah dulu bentuknya, tidak bisa langsung kita integralkan. Dirubah bentuknya gimana biar sampai jadi dia fungsinya hanya dibatasi oleh tanda jumlah atau kurang, misalkan kayak seperti ini, berarti kita langsung kalikan. Nah, selama di sini pangkatnya 1 atau 2, kalian bisa pakai rumus dasar. Tapi kalau sudah lebih dari 2, berarti kemarin harus pakai apa? Integral substitusi atau integral parsial. Contoh yang kelima, integral dari 12/2x plus 3 pangkat 2. Nah, iya, dia di sini pangkatnya 2, tapi di sini kan dia posisinya penyebut kan, berarti harus kita ubah dulu bentuknya, kita bawa ke atas. Nah, kalau penyebut kita bawa ke atas, pangkatnya yang awalnya positif berubah jadi negatif. Berarti ini 2, kita pindah ke atas jadi min 2 dx. Jadi jika pangkatnya itu yang dalam kurung ini dia lebih dari 2, negatif atau dalam bentuk pecahan, itu nanti kita pakai integral substitusi dan integral parsial. Nah, bedanya apa menggunakan integral substitusi dan parsial? Nah, coba kita coba substitusi dulu ya. Kemarin cara substitusi gimana? Nanti di sini kita misalkan dulu yang 2x plus 3 ini sebagai U. Jadi U 2x plus 3. Kemudian kita cari turunan dari U, berarti du per dx sama dengan 2x diturunkan jadi 2, 3 diturunkan jadi 0. Nah, karena kita butuh dx sama dengan, kalau dx sama dengan kemarin gimana? Berarti du per 2. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kembalikan ke bentuk semula yang ini ya, berarti integral 2x plus 3 tadi kita misalkan dengan U, berarti U pangkat negatif 2, dx dimisahkan dengan du per 2. Udah, di sini 12 bagi 2, 6.
Berarti 6, 6-nya kita taruh di luar integral ya. Berarti 6 baru dikalikan dengan integral U pangkat negatif 2 DU. 6-nya kita abaikan dulu, jadi 6 U pangkat negatif 2, kalau ditambah 1 jadi negatif 1. Terus depannya U di sini kan berarti 1 toh, 1 bagi negatif 1 negatif 1 plus C. Nah, di sini gimana? Berarti 6 kali negatif 1 negatif 6 U pangkat negatif 1 plus C. Tahu kalau pangkatnya negatif itu bisa kita rubah jadi per kan, berarti min 6 per U karena pangkatnya kan pangkat 1 toh, tambah C. Sekarang U-nya tinggal kita kembalikan ke bentuk semula. U-nya tadi 2x plus 3. Berarti sama dengan min 6 per 2x plus 3 tambah C. Nah, di sini kita bisa pakai substitusi. Karena apa? Karena turunan dari 2x plus 3, turunan yang di dalam kurungnya tadi adalah 2. Dia kan ada hubungannya dengan 12 kan? Karena 12 bagi 2 kan 6, bisa. Nah, jadi selain mengecek dengan turunan tadi, kita bisa lihat dari soalnya. Nah, dalam integral substitusi, kita bisa lihat dari pangkat X. Dari yang ini yang pangkatnya kompleks ini dengan pangkatnya yang sederhana. Jadi ini kita misalkan ini yang pangkat kompleks, ini pangkat sederhana gitu ya. Kita lihat yang di dalam kurungnya ini kan 2x, berarti x-nya kan di sini pangkat 1 kan. Kalau 12 aja berarti di sini kan artinya x-nya pangkat 0. X pangkat 0 kan artinya 1, berarti 12 kali 1 kan 12. Nah, jadi di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 0. Biasanya dalam integral substitusi itu antara yang pangkatnya kompleks, yang di dalam pangkat kompleks ini dan di luar pangkat kompleks tadi itu pangkatnya selisih 1 ya, karena di sini 1, di sini 0, berarti selisihnya 1 toh. Dan biasanya yang lebih besar itu yang di dalam kurung atau yang pangkatnya kompleks tadi. Gitu ya. Itu kalau kita cek dari bentuk soalnya. Tapi kalau kita cek dari turunannya juga bisa seperti tadi. Tapi biasanya dalam integral substitusi pasti pangkat dari ini yang di dalam kurung atau yang pangkatnya kompleks tadi itu dia pangkatnya lebih besar 1 daripada yang di luarnya. Soal yang ke-6, integral 6x dibagi 2x plus 1 pangkat 5. Nah, kalau masih dalam bentuk penyebut seperti ini, kita rubah dulu, kita bawa ke atas. Jadi integral 6x kali 2x plus 1 pangkat berapa? Pangkat min 5. Karena dia kan awalnya penyebut. Kemudian tarik ke atas, jadi pangkatnya jadi negatif. Nah, kalau ini kira-kira kita pakai integral substitusi atau integral parsial ya. Nah, kalau tadi sebelumnya kita cek dulu menggunakan turunan. Berarti 2x plus 1 kalau diturunkan kan 2. Turunannya 2, di sini 6x, berarti kan tidak ada hubungannya kan, dia tidak bisa menghilangkan x. Berarti kita tidak bisa pakai integral substitusi. Jadi kita harus pakai integral parsial. Nah, selain mengecek turunan, kita lihat untuk integral parsial biasanya ini pangkatnya antara yang di dalam kurung dan yang di luar itu biasanya sama, antara sama atau lebih rendah daripada yang di luar. Jadi itu kemungkinannya. Kalau yang substitusi itu selisih 1 dan lebih besar yang di dalam kurung atau yang pangkatnya kompleks. Tapi kalau integral parsial itu biasanya pangkatnya sama atau lebih besar yang di luar. Berarti sekarang kita menggunakan integral parsial ya. Di sini saya singkat langsung div atau diferensial atau turunan. Di sini integral. Kita pilih 6x yang akan kita turunkan
karena dia akan lebih gampang diturunkan sampai 0. Dan integralnya yang 2x plus 1 pangkat negatif 5. 6x kita turunkan jadi 6 diturunkan 0. Oke, 2x tambah 1 pangkat negatif 5 kita integralkan, berarti 2x plus 1 pangkat negatif 5. Maaf, pangkatnya kita tambah 1, berarti negatif 5 tambah 1 berapa? Negatif 4. Kemudian depannya ini gimana? 1 bagi A nya 2 kali negatif 4 negatif 8 ya. Sekarang kita integralkan satu kali lagi. 1 bagi negatif 8 itu negatif 1/8. Nah, kita integralkan yang dalam kurung saja, berarti ini 2x plus 1 negatif 4 tambah 1 negatif 3. Berarti di sini 1 dibagi A nya 2 kali negatif 3 negatif 6, atau sama dengan, sekarang kita kalikan negatif 1/8 dikalikan 1 per negatif 6, berarti kan plus atau negatif kali negatif plus, berarti 1 per 8 kali 6 48. Ini 2x plus 1 pangkat negatif 3. Oke. Sekarang kita kalikan serong ke bawah ya, berarti 6x kalikan yang kedua ini 6 kalikan yang paling bawah. Yang paling atas tandanya positif, yang bawah negatif. Oke, berarti gimana? Sekarang langsung aja, berarti 6x kali 1 per negatif 8 atau negatif 1/8 gitu ya. Negatif 1/8 kali 2x plus 1 pangkat negatif 4, kemudian dikurangi dengan 6 kali 1/48 kali 2x plus 1 pangkat negatif 3, jangan lupa plus C. Di sini berarti 6 kan bisa kita sederhanakan dengan 8 ya. Berarti 6 bagi 2 3. 8 bagi 2 4. Terus di sini 6 bagi 6 berapa? 1. 48 bagi 6 6. Berarti sekarang hasilnya 3/4, tepatnya negatif di sini, berarti negatif 3/4x kali 2x plus 1 pangkat negatif 4, kemudian negatif 1/6 2x plus 1 pangkat negatif 3 plus C. Oke, misalkan mau kita rubah lagi bisa, karena di sini kan pangkatnya negatif toh, berarti sama dengan negatif 3x per 2x plus 1 pangkat 4, ini jadi penyebut, berarti 4 kali 2x plus 1, karena sudah jadi penyebut berarti pangkatnya jadi positif, pangkat 4 dikurangi 1/6. Ini kita panjangkan lagi pernya, karena ini kita rubah menjadi penyebut, berarti tempatnya di bawah sekarang 2x plus 1 pangkat 3 plus C. Oke, contoh soal yang ke-7, integral dari 2 per akar 4x min 5 dx. Nah, kita harus rubah dulu. Berarti ini 2, integral 2 kali, ini kan 4x min 5. Karena dia di penyebut, pasti dia pangkatnya kalau kita berubah ke atas jadi negatif. Akar dirubah jadi bentuk pangkat, jadi pangkat 1/2 atau setengah dx. Nah, di sini kita harus pakai integral substitusi kah atau integral parsial? Kita pakai integral substitusi. Kita lihat saja dari ini. Berarti kan 2 di sini x-nya pangkatnya 0 toh. 4
X pangkatnya berarti 1, selisihnya 1 lebih besar yang di dalam kurung atau yang pangkatnya kompleks. Berarti di sini kita bisa pakai integral substitusi. Jadi misalkan U yang ini, berarti U nya sama dengan 4x min 5. Kita turunkan U nya, du per dx sama dengan 4x turunkan 4 min 5 diturunkan 0. Kalau dibuat dx sama dengan berarti du per 4. Nah sekarang kita kembalikan lagi ke soal. Jadi integral 2 kali 4x min 5 kita misalkan U, berarti U pangkat negatif setengah, dx nya jadi du per 4. Nah sekarang ini 2 sama 4 bisa disederhanakan kan, berarti 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Nah karena per 2 ini bisa kita rubah jadi setengah kan, setengahnya kita taruh luar saja, baru integral dari U pangkat negatif setengah du setengah U pangkat negatif setengah. Kalau diintegralkan negatif setengah tambah 1 berapa? Setengah. Berarti di sini kan 1 toh, 1 bagi setengah berapa? 2 plus C ya. Setengah kali 2 1 toh, berarti sekarang tinggal U pangkat setengah plus C, atau kalau pangkat setengah bisa kita rubah jadi bentuk akar kan, berarti akar dari U plus C. Nah sekarang U kita kembalikan ke bentuk semula, berarti U nya apa? 4x min 5. Berarti akar dari 4x min 5, jangan lupa tambah dengan C. Soal ke-8, integral dari X kali akar X plus 2 dx. Nah bentuk akarnya kita rubah dulu jadi bentuk pangkat, berarti integral X kali X plus 2 bentuk akar dirubah jadi bentuk pangkat, berarti setengah dx. Nah berarti di sini kita harus pakai integral substitusi atau parsial. Kita lihat saja dari ini. Nah pangkatnya sama toh, berarti kita harus pakai integral parsial. Oke, berarti kita buat tabel. Yang sebelah kiri akan kita turunkan, sebelah kanan akan kita integralkan. Untuk yang akan kita turunkan itu yang X, yang akan diintegralkan yang X plus 2 pangkat setengah. X diturunkan jadi 1 diturunkan 0. Kemudian X plus 2 pangkat setengah sekarang kita integralkan, berarti X plus 2 setengah tambah 1 setengah. Terus di sini berarti 1 dibagi A nya, di sini kan 1 toh, berarti 1 kali 1 setengah kan 3/2, 1 kali 3/2 3/2. Tahu ini bisa kita rubah, 1 bagi 3/2 itu kan 2/3. X plus 2 ini tetap 1 setengah aja, nanti biar mudah kita merubahnya. Kemudian ke bawah ya. Oke, ini 2/3 dikali, kita integralkan X plus 2 pangkatnya tambah 1 lagi berarti 2 setengah. Berarti di sini 1 per A nya 1 kali 2 setengah itu 5/2, berarti 1 bagi 5/2, atau 2/3 kali 2/5 kali X plus 2 pangkat 2 setengah. Atau kita rubah lagi, 2 kali 2 4 per 3 kali 5 15, X plus 2 pangkat 2 setengah. Kita kalikan serong, berarti X kali ini kali ini, yang ini plus, yang ini min.
nggak cukup, kita hapus dulu ya. Nah sekarang tinggal kita kalikan ya. X kali 2/3 berarti 2/3 X plus 2 pangkat 1/2 berarti X plus 2 pangkat 1 dulu. X plus 2 ini pangkatnya 1, kalau pangkat setengah artinya akar X plus 2 dikurangi 1 kali 4/5 berarti maksudnya 4/15 berarti 4/15. Di sini X plus 2 pangkat 2/2 berarti X plus 2 pangkat 2, kemudian setengahnya berarti akar X plus 2, jangan lupa tambah dengan C. Oke, sekarang saya tambahkan tentang aplikasi dari integral ya. Jadi tentukan rumus fungsi f apabila gradien kurva f yang melalui titik 1,1 adalah f aksen x sama dengan 6x kuadrat plus 4. Sekarang kita bahas cara pengerjaannya. Jadi untuk contoh ke-9 yang diketahui adalah f aksen x sama dengan 6x kuadrat plus 4. Kemudian yang ditanyakan adalah rumus fungsi f-nya. Berarti untuk mencari f kita harus integralkan 6x kuadrat plus 4. Jangan lupa karena di sini x berarti di sini dx. Oke, sekarang kita integralkan 6x kuadrat, kita integralkan jadi x-nya pangkat 2. Kalau tambah 1 jadi 3. 6 bagi 3 2. Kemudian 4 diintegralkan dengan x berarti 4x. Nah, jangan lupa ditambah dengan c. Nah, tapi kan di sini c-nya atau konstantanya kan belum diketahui kan, berarti kita harus cari dulu, carinya gimana. Kemudian nanti diketahui bahwa apabila gradien kurva f yang melalui titik 1,1, nah artinya itu f1 sama dengan 1. Jadi nanti jika kita substitusikan 1 ke fungsi f itu hasilnya adalah 1. Kemudian kita akan temukan nilai c-nya. Jadi 1 pangkat 3 tambah 4 kali 1 tambah C sama dengan 1. 1 pangkat 3 1 berarti 2 kali 1 2, 4 kali 1 4 tambah 1 sama dengan tambah C ya di sini ya, tambah C sama dengan 1. 2 tambah 4 6. 6 tambah C sama dengan 1. Jadi C-nya sama dengan 1 kurangi 6. Karena 6 pindah ruas kan jadi negatif toh. Jadi 1 kurangi 6 sama dengan negatif 5. Jadi sekarang kita bisa simpulkan bahwa f-nya itu sama dengan 2x pangkat 3 tambah 4x. C-nya berapa? Negatif 5. Contoh yang ke-10, percepatan gerak suatu benda ditentukan dengan rumus AT sama dengan 24T kurangi 6. Ketika 2 detik, benda tersebut mempunyai kecepatan 30 meter per detik dan jaraknya itu 10 meter. Berapakah jarak benda sesudah 3 detik? Sekarang untuk yang nomor 10 ini berarti yang diketahui apa? Ada rumus dari percepatan itu AT sama dengan 24T dikurangi 6. Di sini kita diminta untuk mencari jarak. Nah, caranya gimana? Nah, sebelumnya nih, urutannya gini. S itu jarak atau posisi, kemudian V itu kecepatan, kemudian A itu percepatan. Jadi jika posisi ke bawah ini merupakan turunan. Jadi jika jarak kita turunkan itu akan jadi kecepatan. Kecepatan kita turunkan akan jadi percepatan. Nah, sedangkan kalau panahnya ke atas ini dia integral.
Jadi jika yang diketahui adalah percepatan, kalau kita integralkan akan ketemu apa? Kecepatan. Kemudian jika kecepatan kita integralkan nanti akan ketemu jarak. Nah, di sini tadi yang diketahui adalah percepatan dan yang ditanyakan adalah jarak. Berarti nanti kita harus integralkan sebanyak 2 kali. Oke. Sekarang dari fungsi percepatan kita cari dulu VT-nya atau kecepatannya. Berarti kita integralkan 24T dikurangi 6. Karena di sini T, berarti di sini DT ya. Sekarang kita integralkan 24T, berarti T-nya kan pangkat 1. Ke 1 tambah 1, 2. 24 bagi 2, 12. Kemudian 6 diintegralkan dengan T jadi 6T. Jangan lupa tambah C. Oke. Nah, sebelum kita integralkan 2 kali, kita butuh apa? Kita butuh tahu nilai C. Nah, sekarang kita cari C-nya terlebih dahulu. Tadi kan diketahui bahwa ketika 2 detik benda tersebut mempunyai kecepatan 30 meter per detik. Berarti ketika T-nya itu 2 detik, V2 itu sama dengan 30. Sekarang T-nya di sini kita ganti 2 semua. Berarti 12 kali 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali 2 tambah C sama dengan 30. 2 kali 2, 4. 12 kali 4, 48. Dikurangi 6 kali 2, 12 tambah C sama dengan 30. 48 kurangi 12, 36. Tambah C sama dengan 30. Jadi C-nya sama dengan 30 kurangi 36 negatif 6. Jadi sekarang kita bisa ketahui bahwa VT-nya itu sama dengan 12T kuadrat dikurangi 6T dikurangi 6. Nah, dari sini nanti baru kita turunkan lagi agar ketemu fungsi jarak. Sekarang kita cari fungsi jaraknya. Caranya gimana? Kita integralkan fungsi kecepatan. Jadi integral dari 12T kuadrat min 6T min 6. Karena variabelnya T, jadi di sini dt. T-nya pangkat berapa berarti? 12T kuadrat. T-nya tambah 1, 3. 12 bagi 3, 4. Dikurangi sekarang 6T. T-nya pangkat 1, 1 tambah 1, 2. 6 bagi 2, 3. Kurangi 6 diintegralkan dengan T, jadi 6T. Jangan lupa tambah C. Jadi sekarang kita harus cari C-nya lagi. Tadi kan diketahui bahwa ketika 2 detik itu jaraknya sama dengan 10 meter. Jadi S-nya ketika T-nya itu 2 itu sama dengan 10. Sekarang T-nya kita ganti dengan 2. Jadi 4 kali 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali 2 tambah C sama dengan 10. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 4 itu 32. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 3 itu 12. Dikurangi 6 kali 2 juga 12 tambah C sama dengan 10. Nah, 32 kurangi 12 itu 20. 20 kurangi 12 itu 8. Jadi 8 tambah C sama dengan 10. 10 ya. Jadi C-nya sama dengan 10 kurangi 8, 2. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa ST-nya itu sama dengan, saya taruh bawahnya aja ya, nggak cukup, 4T pangkat 3 dikurangi 3T pangkat 2 dikurangi 6T tambah C-nya tadi 2.
Tadi kan sudah diketahui bahwa fungsi ST-nya, fungsi jaraknya ini ya 4T pangkat 3 dikurangi 3T kuadrat dikurangi 6T tambah 2. Kemudian ditanyakan berapakah jarak benda sesudah 3 detik. Berarti sekarang yang ditanyakan adalah jarak benda ketika 3 detik. Berarti T-nya kita ganti dengan 3, S3. Berarti 4 kali 3 pangkat 3 dikurangi 3 kali 3 pangkat 2 dikurangi 6 kali 3 tambah 2. Ini 3 pangkat 3 itu 27. 27 kali 4 itu 108. Kurangi 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali 3 itu 27. Dikurangi 6 kali 3 18 tambah 2. Oke, 108 tambah 2 itu 110. Kemudian 27 dikurangi 27 tambah 18 itu 45. 110 kurangi 45 itu 65. Jadi jarak benda sesudah 3 detik adalah 65 meter. Oke, untuk soal yang ke-11, diketahui fungsi pendapatan marginal atau MR. Suatu perusahaan adalah MR sama dengan 15Hi kuadrat ditambah 10Hi dikurangi 5. Tentukan fungsi pendapatan totalnya atau TR jika pada Hi sama dengan 2 unit, itu nilai TR-nya sama dengan 100. Nah, untuk yang nomor 11 yang diketahui tadi adalah fungsi pendapatan marginal atau disingkat dengan MR. Fungsinya 15Hi kuadrat tambah 10Hi dikurangi 5. Nah, sekarang untuk mencari yang ditanya apa tadi? Fungsi pendapatan totalnya atau disingkat dengan TR. Nah, kita kalau mau cari TR itu rumusnya integral dari MR. Integral dari pendapatan marginalnya. Kemudian di sini DHI. Kenapa DHI? Karena di sini kan variabelnya adalah Hi. Berarti integral dari 15Hi kuadrat tambah 10Hi dikurangi 5 DHI. Sekarang kita integralkan 15Hi kuadrat. Hi-nya berarti sekarang pangkat 3. Kemudian 15 bagi 3, 5. Tambah 10Hi. Hi-nya pangkatnya 1, 1 tambah 1, 2. 10 bagi 2, 5. Dikurangi 5, diintegralkan dengan Hi, berarti 5Hi. Oke, jangan lupa tambah dengan C. Nah, sekarang kita cari C dulu. Tadi diketahui bahwa jika Hi-nya sama dengan 2 unit, maka nilai TR-nya sama dengan 100. Jadi TR ketika Hi-nya itu 2, maka TR-nya sama dengan 100. Jadi sekarang Hi-nya kita ganti dengan 2. Jadi 50 kali 2 pangkat 3 tambah 5 kali 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali 2 tambah C sama dengan 100. 2 pangkat 3 itu 8. 8, oh ya maaf tadi ini 5 ya, bukan 50. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 5, 40. Tambah 2 pangkat 2, 4. 4 kali 5, 20. Dikurangi 5 kali 2, 10. Plus C sama dengan 100. 40 tambah 20 itu 60. 60 kurangi 10 itu 50. Berarti 50 plus C sama dengan 100. C-nya sama dengan 100 kurangi 50, 50. Oke, C sudah ketemu. Sekarang bisa kita simpulkan bahwa TR, fungsi TR-nya itu sama dengan 5Hi pangkat 3 tambah nih ya, 5Hi kuadrat dikurangi 5Hi, C-nya tambah 50. Oke, sekian untuk contoh-contoh soal dari pembahasan integral ini ya. Jika masih ada yang bingung, ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan, bisa japri saya atau di grup. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.